Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Undang-undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dibuat dengan semangat untuk mendorong perlindungan kerja buruh. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mensahkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Maret 2023 lalu. Pada dasarnya, undang-undang ini mengatur kemudahan perizinan investasi dan berusaha di Indonesia. Diperkirakan sebanyak 153 investor akan masuk ke Indonesia usai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Salah satu tujuan kemudahan perizinan investasi dan berusaha tersebut adalah agar dapat membuka berbagai peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tujuan utamanya kan untuk mempermudah investasi untuk peluang kerja. Jadi menurut hemat saya, kalau itu memang berjalan seperti apa yang dicita-citakan atau yang diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu pengangguran akan menurun dan tenaga kerja kita yang diserap tentunya akan lebih besar dan tentunya bonus demografi itu akan menjadi bukan beban, tapi menjadi pendorong untuk terjadi pertumbuhan ekonomi. Terbukanya peluang atau lapangan kerja tentunya juga harus memperhatikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Terdapat 3 sasaran perlindungan tenaga kerja dalam klaster ini. Pertama, kita ingin melindungi tenaga kerja kita bukan hanya yang bekerja, sedang bekerja, tapi juga yang belum bekerja. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah kita bagaimana membuat regulasi untuk menciptakan pekerjaan bagi mereka yang menganggur ini. Kita perluas kesempatan untuk bekerjanya, dan salah satu caranya dengan mempermudah investasi. Perlindungan bagi pekerja PKWT atau pekerja kontrak dan juga alih daya ini juga kita tingkatkan perlindungannya. Sasaran perlindungan ketiga adalah bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tercantum program baru. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tercantum program baru, yaitu skema jaminan sosial yang bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Memang Undang-Undang Cipta Kerja ini baru 2 bulan disahkan. Oleh sebab itu, belum banyak peraturan-peraturan turunan yang dibuat berdasarkan undang-undang ini. Kedepannya, komunikasi antar stakeholder, terutama para pekerja, diharapkan dapat diperkuat lagi. Dalam konteks ini, kalau misalnya sekarang ini kan dalam proses nanti dari Perpu Cipta Kerja ini kemudian yang sudah disahkan, kemudian akan diturunkan pembahasannya melalui pemerintah atau Permenaker dan segala macam ini yang perlu dipastikan itu bagaimana ini bisa melibatkan semua stockholder. Sejak disahkan pertama kali pada akhir tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja sudah berhasil meningkatkan realisasi investasi sebesar Rp901,2 triliun pada tahun 2021 dan naik menjadi Rp1.207 triliun pada tahun 2022. Dari realisasi investasi tersebut, setidaknya terdapat penyerapan tenaga kerja lebih dari 2.512.000 orang pekerja.